Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Losa Helen dan juga Losa Feli. Bersyukur pada hari ini kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar dan tubuh yang sehat. Sekarang anak-anak sudah pakai baju yang bagus dan rapi? Sudah. Celana yang bagus dan rapi? Sudah. Berarti kita siap untuk beribadah pada hari ini. Anak-anak, ayo kita bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan, kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita pujikan Halo Hello Ola. Anak-anak, ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, ikutin Losa Helen berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Kami bersyukur. Hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan tolong kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita juga mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan pakai gerakan lagi biar kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar hari ini, kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan kita. Mari anak-anak, kita mau mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, "Tis so sweet to trust in Jesus." Shalom anak-anak, bersyukur hari ini
kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Lesson Natali mau ajak anak-anak sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa. Minta tolong Tuhan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan boleh masuk di dalam hati setiap kita. Yuk, dengan sikap hormat kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kami mau mendengar apa yang akan disampaikan oleh Lesson Natali. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami. Berkati juga Lesson Natali yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Lesson Natali mau tanya kepada anak-anak. Ketika anak-anak disuruh memilih makanan, coba pikirkan, makanan apa yang anak-anak boleh pilih? Coba, kalau Lesson Natali diberikan pilihan untuk memilih makanan, pastinya memilih makanan yang enak. Betul sekali, makanan yang enak, makanan yang lezat, yang membuat kita ketika lihat makanan itu langsung kita gitu ya. Makanan apa aja? Misalnya ayam goreng. Siapa yang nggak suka toh? Mesti banyak yang suka. Anak-anak suka sekali makan ayam goreng. Terus apa lagi? Nah, ini apa? Yang manis-manis? Es krim. Siapa yang nggak suka es krim? Bahkan ada anak-anak yang mama papahnya itu bilang nggak boleh makan es krim ketika pilek. Tapi ketika lewat di tempat yang berjualan es krim, cuma noleh gini lihat. Enak sekali ya es krimnya. Warnanya itu menggoda. Apalagi? Coklat. Siapa yang nggak suka coklat? Lesson Natali suka loh makan coklat. Terus apa lagi? Ada banyak sekali makanan yang bisa kita pilih yang memang kita suka. Kalau nggak suka, nggak mau pilih, nggak mau makan. Misalnya apa? Mah, aku nggak mau makan. Karena apa? Hari ini mama masak sayur. Aku nggak suka makan sayur. Makanya memilih untuk tidak makan. Tadi itu tentang makanan. Sekarang Lesson Natali mau tanya, siapa yang mempunyai teman? Ya, kita punya teman tuh. Kalau kita berteman, kita memilih teman. Anak-anak memilih teman yang seperti apa? Baik, betul, tentunya baik loh. Kalau kita suka main bola, kita berteman dengan anak-anak yang juga suka main bola. Supaya apa? Supaya nyambung. Terus kalau kita suka main di rumah, main Uno, atau kita suka nyusun-nyusun gitu ya, kita cari teman yang memang suka. Supaya apa? Supaya klop. Kalau ngomong, kalau bermain itu bisa asik. Gitu ya. Terus siapa yang suka lari-lari? Pasti suka toh lari-lari gitu ya. Dulu kalau di sekolah Lesson Natali ngajar itu ya anak-anak kelas 1, dulu Lesson Natali ngajar anak kelas 1, itu tuh kalau jam istirahat mereka sudah siap-siap. Untuk apa? Mereka lari mengelilingi halaman yang ada di sekolah sampai keringatan basah semua. Jadi memilih teman itu sesuai dengan apa yang kita juga sukai. Betul enggak? Betul. Kalau aku enggak suka kamu, aku enggak mau temenan sama kamu. Kita sadari itu. Tetapi anak-anak, Lesson Natali hari ini mau ngajak anak-anak untuk sama-sama melihat. Kita manusia bisa memilih mana yang kita suka dan mana yang tidak kita suka. Kalau hari ini Lesson Natali boleh tanya kepada anak-anak. Hari ini Tuhan itu mengasihi dan memilih anak-anak karena apa? Karena anak-anak pintar? Bukan. Karena anak-anak itu baik? Bukan. Ingat,
Kita itu manusia berdosa. Tapi kita bersyukur. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, bukan karena kita ranking 1, bukan kita karena rajin belajar, rajin ke gereja, ikut beribadah, bukan. Tapi Tuhan memilih mengasihi anak-anak. Tuhan itu mengasihi dengan kasih yang tulus. Dan anak-anak tahu, ketika Tuhan memilih dan mengasihi anak-anak, Tuhan juga punya rencana bagi anak-anak. Dan hari ini, Pastor Natali mau ajak anak-anak untuk sama-sama melihat di Alkitab. Itu ada sebuah cerita di mana Tuhan memilih seseorang ketika dia sejak dalam kandungan ibunya. Siapa dia? Dia adalah Yeremia. Anak-anak tahu, Yeremia itu lahir di sebuah keluarga. Papahnya itu adalah seorang imam Hilkia, gitu ya. Ketika Yeremia lahir di keluarga imam Hilkia, Yeremia itu setiap harinya juga diajarkan firman Tuhan. Yeremia diajarkan bagaimana dia beribadah, bagaimana dia mengenal Allah. Nah, anak-anak, Bapak Hilkia ini berpikir bahwa nantinya Yeremia ini juga akan menjadi seorang imam yang akan menggantikan dia. Maka Yeremia sudah dipersiapkan bagaimana nanti akan menjadi seorang imam. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang berbeda terhadap diri Yeremia. Tuhan tidak hanya mau Yeremia itu mengajak umat beribadah, tetapi lebih lagi Tuhan mau menjadikan Yeremia sebagai seorang nabi. Wah, apa itu nabi? Nabi adalah seseorang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yeremia, Yeremia berbicara kepada umat Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan itu mau kerjakan terhadap umatnya. Nah, anak-anak, pada waktu Yeremia itu lahir, keadaan orang-orang Israel pada waktu itu bukan dalam keadaan yang baik. Orang-orang Israel, orang-orang yang dikatakan sebagai umat pilihan Allah, itu mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada apa? Mereka menyembah kepada patung. Mereka membawa patung itu ke dalam bait Allah. Bahkan banyak imam-imam yang kemudian juga mengajak semua orang umat pilihan Allah ini untuk menyembah kepada patung. Dan disitulah Allah itu marah kepada umatnya. Allah ingin melalui Yeremia menegur umatnya, memperingatkan umatnya, bahkan ingin memberikan hukuman bagi setiap umat Tuhan yang pada waktu itu tidak menyembah kepada Tuhan. Tuhan berkata, ketika Yeremia sudah mulai besar, Yeremia tumbuh semakin hari semakin besar. Tuhan itu menjumpai Yeremia. Tuhan berkata bahwa Yeremia akan dijadikan alat untuk menyampaikan suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Yeremia seperti itu, Yeremia itu berkata, Tuhan, aku ini masih muda, aku takut, aku tidak bisa berbicara dengan baik, aku tidak berani untuk menyampaikan apa yang Tuhan itu perintahkan. Tapi Tuhan berkata, sejak sebelum kamu lahir, Allah memberitahukan kepada Yeremia bahwa aku ingin engkau berbicara untukku
Yeremia ketika mendengar apa itu Tuhan, yang dikatakan Tuhan, Yeremia berkata, Tuhan, tolong jangan aku yang lain saja. Aku nggak bisa berbicara, aku nggak berani. Ketika Yeremia berkata seperti itu, Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan tahu kelemahan Yeremia. Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutan Yeremia. Maka Tuhan menjamah bibir Yeremia supaya Yeremia yang tadinya takut menjadi berani. Yang tadinya dia tidak bisa berbicara, dia bisa berbicara dengan baik untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada umatnya. Anak-anak, ketika Tuhan sudah menjamah bibir Yeremia, Tuhan sudah memberikan keberanian kepada Yeremia, maka Yeremia menemui raja pada waktu itu. Ketika Yeremia menemui raja, Yeremia tidak takut lagi. Yeremia kuat, berani karena siapa? Karena Tuhan yang memberikan keberanian. Ketika Yeremia menyampaikan, mengingatkan orang banyak bahwa Tuhan itu tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Yeremia itu menyampaikan apa yang Tuhan itu ingin dikerjakan. Tetapi raja menolak. Apa yang disampaikan oleh Yeremia? Raja menolak. Bahkan para imam yang pada waktu itu melayani di bait Allah, mereka itu langsung bermarah kepada Yeremia. Mereka bilang, "Hai Yeremia, kamu berani sekali mengatakan itu." Mereka marah, mereka menolak apa yang dikatakan oleh Yeremia. Mereka itu melarang Yeremia untuk berbicara tentang Allah. Bahkan bukan hanya para imam, nabi palsu yang mengatakan bahwa Yeremia itu mengatakan yang tidak sebenarnya. Apa yang dikatakan Yeremia itu semuanya adalah bohong. Itu sebuah penipuan. Nah, anak-anak, ketika Yeremia menghadapi semuanya itu, dia ditolak oleh raja, dia itu ditolak oleh para imam. Bahkan nabi-nabi palsu itu juga memfitnah Yeremia bahwa apa yang dikatakan Yeremia itu adalah sebuah kebohongan. Menurut kalian, Yeremia takut? Yeremia mundur? Yeremia menyerah? Enggak. Yeremia tidak takut sedikit pun. Yeremia tidak pernah menyerah karena Yeremia tahu bahwa yang memerintahkan dia adalah Tuhan. Anak-anak, orang-orang Israel, orang-orang yang pada waktu itu menyembah berhala tidak mengindahkan apa yang Yeremia itu katakan, bahwa Tuhan akan memberikan mereka sebuah hukuman. Mereka nggak mau dengar. Maka yang terjadi, gitu ya, sekitar 100 tahun yang lalu Yeremia itu mengingatkan kembali bagaimana kerajaan utara Israel itu telah meninggalkan Tuhan dan mereka mengalami yang namanya pembuangan. Mereka akhirnya mengalami satu kejadian yang tidak enak. Tetapi mereka tidak mau dengar, gitu ya. Yeremia ingatkan bahwa orang-orang Yehuda di kerajaan selatan itu juga meninggalkan Tuhan, gitu ya, sehingga mereka boleh kalah terhadap para musuh. Anak-anak, orang-orang tidak mau dengar apa yang Yeremia itu katakan. Mereka tidak mau mengerti apa yang Yeremia itu bicarakan. Ketika Yeremia mengingatkan kejadian demi kejadian yang sudah Tuhan lakukan, mereka tidak mempercayai apa yang Yeremia katakan. Mereka lebih mempercayai siapa? Dewa yang mereka itu sembah, patung yang mereka itu sembah. Apakah pertanyaannya, Natali tanya kepada kalian? Patung yang disembah mereka, apakah bisa menolong orang-orang Israel pada waktu itu? Ketika mereka sedang mengalami bahaya, bisa? Tentunya tidak. Patung buatan manusia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Ketika kita dorong aja dia sudah jatuh. Bagaimana bisa menolong kita, menolong manusia? Gak bisa. Tapi mereka tidak pernah mau dengar apa yang dikatakan oleh Yeremia. Bahkan anak-anak, raja itu memerintahkan untuk menangkap Yeremia ketika Yeremia itu menyatakan apa yang benar.
Yeremia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu penjara yang gelap, penjara yang sempit, tetapi tidak membuat Yeremia takut. Di dalam penjara, Yeremia tetap menceritakan siapa Tuhan itu. Dia tetap berkhotbah, dia tetap menyatakan yang benar. Ketika banyak orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yeremia, dan raja mengetahui ternyata di penjara itu tidak membuat Yeremia jera, maka raja memerintahkan Yeremia untuk dikeluarkan dari penjara. Bukan hanya dikeluarkan, terus bebas, bukan. Tetapi raja memberikan sebuah hukuman yang lebih terhadap Yeremia. Yeremia dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang di dalam tanah. Tanah itu digali gitu ya. Yeremia dimasukkan ke dalam paling dalam. Di dalam penjara bawah tanah itu. Tidak sedikit pun Yeremia pun gentar. Tidak sedikit pun Yeremia itu meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit pun Yeremia itu akhirnya menyerah. Tidak. Tetapi ketika Yeremia di bawah penjara bawah tanah itu, Yeremia tetap percaya kepada Tuhan. Yeremia tetap yakin Tuhan yang dia sembah, yang dia itu sudah memilih Yeremia. Tuhan itu juga yang akan menolong Yeremia. Betul anak-anak. Ketika situasi kondisi orang-orang Israel pada waktu itu tidak baik, raja kembali teringat apa yang dikatakan oleh Yeremia. Maka raja memerintahkan untuk apa? Yeremia itu diangkat, dikeluarkan dari penjara bawah tanah. Raja penasaran apa toh yang membuat Yeremia itu berani? Apa toh yang membuat Yeremia itu tidak takut dengan segala bahaya? Apa yang membuat Yeremia itu kuat menghadapi semuanya? Maka raja itu menyuruh untuk para tentaranya untuk apa? Mengangkat Yeremia. Ketika Yeremia di hadapan raja, raja bertanya kepada Yeremia, sebenarnya apa yang ingin Tuhan itu nyatakan melalui Yeremia? Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Yeremia menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yeremia menyatakan apa yang Tuhan ingin kerjakan kepada orang-orang Israel. Yeremia mau supaya setiap orang yang sudah menyembah berhala itu berbalik untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yeremia itu semua untuk membawa orang Israel kembali lagi percaya kepada Tuhan. Anak-anak, ketika Yeremia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi, menyatakan suara Tuhan, Yeremia harus berhadapan dengan sang raja. Yeremia harus berhadapan dengan para imam. Yeremia harus berhadapan dengan apa? Dimasukkan ke dalam penjara, bahkan penjara di bawah tanah yang gelap, yang bau itu. Tapi tidak sedikit pun Yeremia itu gentar. Tidak sedikit pun Yeremia takut. Bahkan di saat-saat seperti itu, Yeremia tetap kuat imannya. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Hari ini loh Senatali mau ajak anak-anak juga sama-sama. Kita melihat bahwa kita ini juga punya Tuhan yang sama, yang dipercayai oleh Yeremia. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang juga memilih kita menjadi anak-anaknya. Kita juga mau belajar. Ketika menjadi anak-anaknya, Tuhan memberikan tugas kepada kita juga untuk memberitakan satu berita yang baik yang Tuhan itu berikan. Bahwa apa? Tuhan mengasihi setiap manusia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Itu berita yang kita boleh bawa di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika anak-anak mau taat, melakukan, ketika anak-anak mau taat
menerapkan firman Tuhan, percayalah, Tuhan itu juga akan menyertai anak-anak. Seperti yang Tuhan kerjakan kepada Yeremia. Melalui pelajaran Yeremia ini, apa yang dapat kita pelajari anak-anak? Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau belajar yang pertama. Kita mau taat kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan setengah-setengah, tapi taat segenap hati kita. Melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Dan kedua, ketika kita melakukan perintah Tuhan, susah enggak? Susah. Ada halangan enggak? Ada. Ada hambatan enggak? Ada. Tetapi ketika kita mau belajar taat, Tuhan memberikan kita kekuatan, keberanian untuk kita menjalani apa yang Tuhan itu perintahkan. Ketika anak-anak mau taat, Tuhan itu akan memberikan anak-anak kekuatan dan keberanian. Mari sama-sama bersama dengan Lawson Natali, kita juga belajar untuk menjadi anak-anak yang taat sekalipun di depan kita ada hambatan, ada halangan. Karena apa? Ada Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Yuk, sekarang anak-anak di rumah buka Alkitabnya, kita mau ayat hafalan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Di dalam ayat ini itu jelas sekali Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung karena ada Dia yang memberikan kekuatan. Ya, yuk buka. Filipi 4 ayat yang ke-13. Dah? Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita sanggup menanggung segala perkara. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Allah, kami mau hidup taat. Tuhan, kami tahu ketika kami mau taat kepada Tuhan, ada banyak sekali hal-hal yang akan kami hadapi. Tapi hari ini firman Tuhan menghibur kami bahwa Tuhan akan memberikan kami kekuatan, keberanian untuk kami bisa menjalani setiap halangan menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan. Tuhan juga tolong anak-anak ketika ada di rumah, berkati mereka, tolong mereka, jagai mereka, dan juga berkati mama papa yang juga bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, saat ini kita memberikan persembahan. Anak-anak, siapin persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, mungkin melalui papa, melalui mama, melalui orang-orang di sekitar kita. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan memasukkannya dalam amplop. Lalu kalau kita udah ke gereja, amplop itu bisa diberikan kalau kita udah ke gereja. Tapi kalau enggak, anak-anak juga bisa memberikan persembahan, minta tolong sama papa atau mama untuk transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Sekarang kita memuji Tuhan, persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Sekarang kita bawa persembahan kita dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk bisa jadi anak Tuhan yang taat dan percaya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Anak-anak, jangan lupa mengerjakan aktivitasnya setelah ibadah ini ya. Anak-anak bisa berjumpa kembali dengan lause-lause di ibadah online Komisi Anak minggu depan. Sampai jumpa. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, happy Father's Day, happy Father's Day, I love you. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, happy Father's Day, happy Father's Day, I love you. Ayahku adalah pahlawanku. Dialah sosok laki-laki yang pertama aku kenal, yang selalu mengasihi aku, yang selalu membuatku tersenyum, yang selalu ada buat aku. Ayahku adalah pahlawanku. Dia tersenyum di saat sedih. Dia tetap tegar di saat sukar. Ayah memiliki tangan yang kuat dan hati yang luas. Ayah memiliki sejuta cara untuk menjaga keluarganya. Ayah selalu memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ayahku adalah pahlawanku. Aku bangga memilikimu dalam hidupku. Mungkin engkau bukanlah ayah yang sempurna, tapi engkau adalah ayah yang terbaik untukku, yang Tuhan kirimkan untuk aku belajar mengenal apa artinya dikasih dan mengasihi. Happy Father's Day, Ayah. I love you, my superhero.